wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bintang Anugrah dengan NIM A501244135, mahasiswa dari program studi bimbingan dan konseling Universitas Tadulako. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan materi saya yang berjudul pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Let's go. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk ke materi yang akan saya bawakan, yaitu pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga. Nah, yang pertama, latar belakang. Konseling keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam proses perkembangan individu. Dalam keluarga, individu belajar nilai, norma, pola komunikasi, serta pembentukan karakter. Namun, dinamika kehidupan modern seringkali menimbulkan berbagai permasalahan keluarga, seperti konflik komunikasi, kenakalan remaja, kekerasan dalam rumah tangga, hingga masalah kesehatan mental anggota keluarga. Pengertian dan karakteristik bimbingan dan konseling keluarga. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan salah satu bentuk pelayanan konseling yang menempatkan keluarga sebagai salah satu kesatuan sistem yang berinteraksi. Dalam pendekatan ini, permasalahan yang dialami oleh salah satu anggota keluarga tidak dapat dipandang sebagai masalah individu semata, melainkan bagian dari dinamika hubungan keluarga secara keseluruhan. Nah, lanjut, pendekatan dalam bimbingan dan konseling keluarga. Ada 4 pendekatan. Pendekatan pertama, pendekatan behavioral. Pendekatan kedua, pendekatan konstruktivis. Pendekatan ketiga, pendekatan naratif. Dan pendekatan keempat, pendekatan integratif. Nah, pendekatan yang pertama yaitu pendekatan behavioral dalam bimbingan dan konseling keluarga, berlandaskan pada teori belajar yang menekankan bahwa perilaku individu terbentuk melalui proses kebiasaan, penguatan, dan interaksi dalam lingkungan. Dalam konteks konseling keluarga, pendekatan behavioral memfokuskan perhatian pada perilaku nyata yang muncul dalam relasi keluarga, seperti pola komunikasi yang disfungsional, perilaku agresif, atau kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Nah, yang pendekatan kedua, pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis memandang permasalahan keluarga sebagai hasil dari konstruksi makna yang dibangun oleh individu dan keluarga terhadap pengalaman hidup yang mereka alami. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif dan dibentuk melalui proses kognitif serta interaksi sosial. Dalam konseling keluarga, pendekatan konstruktivis berupaya membantu anggota keluarga untuk merelaksasikan dan merekonstruksikan cara pandang mereka terhadap peristiwa yang dianggap bermasalah. Pendekatan yang ketiga, pendekatan naratif. Pendekatan naratif merupakan pendekatan yang berkembang dari paradigma konstruktivis dan menetapkan narasi atau cerita kehidupan sebagai pusat intervensi konseling. Dalam pendekatan ini, masalah dipandang terpisah dari individu maupun keluarga, sehingga permasalahan tidak diletakkan pada identitas anggota keluarga. Nah, pendekatan keempat yaitu pendekatan integratif. Pendekatan integratif dalam bimbingan dan konseling keluarga merupakan pendekatan yang mengombinasikan berbagai teori dan teknik konseling untuk menjawab kompleksitas permasalahan keluarga. Pendekatan ini berangkat dari asumsi bahwa tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu secara optimal menangani seluruh permasalahan keluarga. Nah, materi selanjutnya, penerapan pendekatan behavioral, konstruktivis, naratif, dan integratif dalam proses bimbingan konseling. Pendekatan yang pertama, pendekatan behavioral. Nah, pendekatan behavioral dalam konseling keluarga diterapkan dengan mengidentifikasi perilaku-perilaku bermasalah yang muncul dalam interaksi antar anggota keluarga. Konselor bersama keluarga melakukan asesmen terhadap perilaku yang tidak adaptif, seperti pola komunikasi yang kasar, ketidakpatuhan anak, atau kurangnya keterlibatan orang tua dalam pengasuhan. Nah, pendekatan yang kedua, pendekatan konstruktivis. Penerapan pendekatan konstruktivis dalam konseling keluarga berfokus pada proses membantu anggota keluarga merelaksasikan dan membangun kembali cara pandang mereka terhadap permasalahan yang dihadapi.
Konselor memfasilitasi dialog yang mendorong anggota keluarga untuk mengungkapkan persepsi, keyakinan, dan makna yang mereka berikan terhadap suatu peristiwa. Nah, pendekatan ketiga, pendekatan naratif. Pendekatan naratif diterapkan dalam konseling keluarga dengan memusatkan perhatian pada cerita atau narasi yang berkembang dalam keluarga terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Konselor membantu keluarga mengidentifikasi narasi dominan yang selama ini memperkuat konflik, seperti label negatif terhadap anggota keluarga tertentu. Pendekatan keempat, pendekatan integratif. Pendekatan integratif dalam konseling keluarga diterapkan dengan mengombinasikan berbagai pendekatan dan teknik konseling secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pendekatan ini memungkinkan konselor untuk tidak terpaku pada satu aliran tertentu, melainkan memilih strategi yang paling relevan dengan kondisi keluarga. Nah, materi selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pendekatan dari 4 pendekatan tersebut. Nah, setiap pendekatan dalam bimbingan konseling keluarga memiliki kelebihan dan keterbatasan yang perlu dipahami oleh konselor agar dapat diterapkan secara tepat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan keluarga. Pendekatan behavioral memiliki keunggulan dalam konseling keluarga. Pendekatan ini memungkinkan konselor dan keluarga untuk tidak secara konkret mengidentifikasi perilaku bermasalah serta merancang strategi perubahan yang sistematis. Pendekatan behavioral efektif digunakan dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku maladaptif seperti konflik komunikasi dan perilaku bermasalah anak. Namun, keterbatasan pendekatan behavioral terletak pada fokusnya yang lebih pada perubahan perilaku, sehingga kurangnya menggali aspek makna, emosi, dan dinamika relasi yang lebih mendalam dalam keluarga. Pendekatan yang kedua, pendekatan konstruktivis. Nah, pendekatan konstruktivis memiliki kelebihan dalam membantu keluarga memahami permasalahan dari sudut pandang yang lebih reflektif dan mendalam. Pendekatan ini memungkinkan anggota keluarga untuk menyadari bahwa konflik sering kali dipengaruhi oleh perbedaan cara memaknai suatu peristiwa. Pendekatan konstruktivis mampu mendorong perubahan cara berpikir keluarga sehingga tercipta pemahaman bersama yang lebih adaptif. Namun, keterbatasan pendekatan ini terletak pada prosesnya yang lebih relatif, membutuhkan waktu yang lebih lama, karena perubahan yang diharapkan bersifat kognitif dan tidak selalu terlihat dalam bentuk perilaku nyata. Nah, pendekatan yang ketiga, pendekatan naratif. Pendekatan naratif memiliki keunggulan dalam membantu keluarga memisahkan masalah dari identitas individu maupun keluarga dengan menempatkan masalah sebagai sesuatu yang berada di luar diri keluarga. Pendekatan ini mampu mengurangi kecenderungan saling menyalahkan antar keluarga. Nah, pendekatan naratif efektif dalam membangun harapan dan memberdayakan keluarga melalui pembentukan narasi alternatif yang lebih positif. Meskipun keterbatasan pendekatan naratif terletak pada tuntunan kemampuan refleksi dan verbal yang cukup tinggi dari anggota keluarga, sehingga pendekatan ini kurang optimal apabila diterapkan pada keluarga yang mengalami hambatan komunikasi yang berat. Nah, pada pendekatan keempat, pendekatan integratif. Pendekatan integratif memiliki kelebihan karena bersifat fleksibel dan komprehensif dalam menangani kompleksitas permasalahan keluarga. Dengan menggabungkan berbagai pendekatan, konselor dapat menyesuaikan strategi intervensi dengan dinamika dan kebutuhan keluarga secara lebih kontekstual. Nah, pendekatan integratif memberikan ruang bagi konselor untuk memanfaatkan kekuatan dari masing-masing pendekatan sehingga hasil konseling lebih menjadi optimal. Namun, keterbatasan pendekatan integratif terletak pada tuntunan kompetensi konselor yang tinggi, karena konselor harus memiliki pemahaman yang mendalam terhadap
berbagai teori dan teknik konseling agar integrasi yang dilakukan tidak bersifat sembarangan. Nah, materi selanjutnya, efektivitas pendekatan behavioral, konstruktivis, naratif, dan integratif dalam menyelesaikan permasalahan keluarga. Efektivitas pendekatan bimbingan dan konseling keluarga dapat dilihat dari sejauh mana pendekatan tersebut membantu keluarga memahami permasalahan, memperbaiki pola relasi, serta menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Setiap pendekatan memiliki kontribusi yang berbeda-beda dalam mencapai tujuan tersebut, tergantung pada karakteristik permasalahan dan kondisi keluarga yang dilayani. Nah, lanjut di pendekatan behavioral sendiri, pendekatan ini dinilai efektif dalam menyelesaikan permasalahan keluarga yang berkaitan dengan perilaku nyata dan dapat diamati, seperti konflik komunikasi, perilaku bermasalah anak, atau ketidakkonsistenan pola asuh. Nah, penerapan teknik modifikasi perilaku dalam konseling keluarga mampu menyelesaikan perubahan perilaku yang relatif cepat dan terukur. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari meningkatnya frekuensi perilaku adaptif dan menurunnya perilaku maladaptif dalam interaksi keluarga. Namun, efektivitas pendekatan behavioral akan lebih optimal apabila didukung oleh konsistensi seluruh anggota keluarga dalam menerapkan perilaku baru yang telah disepakati. Nah, pendekatan yang kedua, pendekatan konstruktivis. Pendekatan konstruktivis menunjukkan efektivitas yang signifikan dalam membantu keluarga membangun pemahaman yang lebih adaptif terhadap permasalahan yang dihadapi. Pendekatan konstruktivis efektif dalam mengubah cara pandang keluarga terhadap konflik, sehingga anggota keluarga tidak lagi terjebak pada pola asuh yang saling menyalahkan. Melalui proses pemaknaan ulang, keluarga mampu mengembangkan perseptif yang lebih positif dan solutif. Meskipun perubahan yang dihasilkan bersifat kognitif dan berlangsung secara bertahap, pendekatan ini memberikan dampak jangka panjang terhadap kualitas relasi keluarga. Pada pendekatan naratif sendiri juga terbukti efektif dalam meningkatkan keberfungsian keluarga, terutama dalam kasus-kasus yang ditandai oleh konflik identitas dan label negatif terhadap anggota keluarga tertentu. Pendekatan naratif membantu keluarga membangun narasi alternatif yang lebih memberdayakan, sehingga anggota keluarga dapat melihat dirinya sebagai individu yang memiliki potensi untuk berubah. Efektivitas pendekatan naratif tercermin dari meningkatnya rasa harapan, keterbukaan, dan kerjasama antar anggota keluarga dalam menghadapi permasalahan bersama. Nah, yang terakhir, efektivitas pendekatan integratif. Nah, pendekatan integratif dinilai memiliki tingkat efektivitas yang tinggi karena mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan keluarga secara lebih menyeluruh dengan mengombinasikan berbagai pendekatan. Konselor dapat menyesuaikan intervensi dengan kebutuhan spesifik keluarga. Pendekatan interaktif memungkinkan konselor untuk mengoptimalkan kelebihan dari setiap pendekatan sekaligus meminimkan keterbatasannya. Efektivitas pendekatan ini terlihat dari kemampuannya menghasilkan perubahan perilaku, cara berpikir, serta makna yang dibangun keluarga secara simultan. Nah, materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Dalam bimbingan dan konseling keluarga merupakan layanan profesional yang berorientasi pada keluarga sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi. Permasalahan yang muncul dalam keluarga tidak dipandang sebagai persoalan individu, melainkan sebagai hasil dari dinamika hubungan antar keluarga. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya Bintang Anugrah. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.